berzikir. Ada yang tahu nggak apa itu sholat? Ayo, siapa yang tahu apa itu sholat? Silakan. Salat adalah serangkaian ibadah yang dilakukan oleh gerakan-gerakan tertentu, ucapan-ucapan tertentu, dan juga dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, itu sholat. Berarti sholat itu adalah perbuatan yang kita lakukan. Adanya gerakan tertentu, ucapan tertentu. Apa lagi? Diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Diawali dengan Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. ya, diakhiri dengan salam. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Sholat adalah yang kita lakukan, ada gerakannya, ada bacaannya, ada syarat-syarat tertentunya. Di dalamnya ada doa, di dalamnya ada permohonan yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Itu sholat. Sholat yang kita lakukan dalam sehari semalam yang wajibnya ada berapa? 5. Ada 5. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat zuhur? 4. Sholat asar? 4. Sholat maghrib? 3. Sholat isya? 4. Ada 17 rakaat yang wajib kita kerjakan sehari semalam. Apa saja adab sholat yang harus kita lakukan? Angkat tangan. Adab sholat apa sayang? Melaksanakan sholat waktu dulu dan membersihkan tempat sholatnya sebelum melaksanakan sholat, menggunakan pakaian yang bersih dan rapi, memahami makna yang diucapkan. Memahami makna. Ada yang mau nambahin? Siapa lagi? Berarti adab sholat yang pertama dilaksanakan tepat waktu. Adab sholat yang kedua, tempat sholat mesti bersih. Yang ketiga, memakai pakaian yang baik dan bagus. Yang keempat, yang keempat apa? Melakukan sholat dengan khusyuk, dengan rasa takut kepada Allah. Yang kelima, paham kita apa yang kita baca, yang kita ucapkan, dan paham juga kita dengan gerakan sholat. Itu disebut dengan adab sholat. Kita lanjutkan dengan zikir. Zikir ada yang tahu? Apa sayang? Ya. Zikir mengingat Allah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Zikir caranya seperti apa? Ada tiga. Cara berzikir kepada Allah, cara mengingat Allah itu ada tiga. Apa saja? Mengingat Allah ada tiga. Dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Gimana caranya mengingat Allah? Pakai hati. Memikirkan penciptaan Allah. Surat yang pertama turun surat apa? Al-Alaq ayat 1-5. Ayat 1 bunyinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha menciptakan. bacalah dan Tuhanmu lah yang maha menciptakan. Berarti kita suruh mikir. Mikir, kata Allah, pikirkan apa yang telah aku ciptakan. Berpikir tentang penciptaanku, kata Allah. Ayat yang kedua, khalaqal insana min alaq. Artinya, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Berarti kita mikir kita itu tercipta dari segumpal darah. Diciptakan oleh Allah dari segumpal darah.
Kalau kita pikir penciptaan kita dari segumpal darah, tiba-tiba pada cantik semua, sempurna semua. Berarti kita akui kehendak Allah bagus, penciptaan Allah bagus, Allah maha segalanya. Allah mampu melakukan apapun sesuka Allah. Cantik-cantik dalam satu kelas, ada nggak yang mukanya sama? Nggak ada. Kan produknya sama, Allah yang menciptakan semua. Nih jari 5 siapa yang menciptakan? Allah yang menciptakan. Kenapa nggak rata semua, nggak sama tinggi? Kenapa ruasnya beda-beda? Kenapa fungsinya beda-beda? Itu baru di jari aja. Satu aja misalnya uratnya rusak, berpengaruh, rusak semuanya. Atau mata kita nggak bisa ngedip, berarti ada nikmat Allah yang berkurang sama diri kita. Atau kita nggak bisa makan, apa resikonya? Atau kita nggak bisa buang air, apa resikonya? Berarti apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik yang mesti kita syukuri dengan selalu mengingat Allah dengan hati. Mengingat Allah yang kedua dengan lisan. Lisan itu apa? Mengucapkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ya, mengucapkan asma Allah. Kalimat-kalimat thayyibah. Apa saja kalimat thayyibah? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, baca Al-Quran. Tasbih Subhanallah. artinya Subhanallah. tahmid. Alhamdulillah artinya segala puji. Takbir Allah. artinya Allah besar. tahlil La ilaha illallah. artinya berselawat pakai lisan nggak? Gimana caranya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca Al-Quran pakai lisan nggak? Berarti itu cara kita mengingat Allah menggunakan lisan. Ingat Allah dengan apa lagi? Perbuatan. Mengingat Allah dengan perbuatan. Perbuatan kita itu dibuktikan dengan cara apa? Dengan melakukan apa yang diajarkannya dan menjaga larangan-larangannya. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita tinggalkan larangan Allah. Itu namanya perbuatan. Perbuatan yang diperintah oleh Allah ngapain? Salat, terus menuntut ilmu, terus mencari nafkah, terus bersilaturahmi. Apa lagi? Perintah Allah kita kerjakan. Bersedekah. Apa lagi perintah Allah yang mesti kita kerjakan? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Membantu orang tua. Terus apa lagi? Membantu sesama. Mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah. Perbuatan. Bisa? Bisakah kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah? Apa yang dilarang? Berbuat maksiat, mencuri, durhaka kepada kedua orang tua, mencuri. Apalagi? Membunuh. Itu yang dilarang. Kita tinggalkan larangan Allah, kita kerjakan yang diperintah oleh Allah. Itu namanya ingat kepada Allah dengan perbuatan. Kita kalau ingat kepada Allah berarti kita merasa takut kepada Allah karena kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa diawasi, takut gak? Langsung tertib kan? Kalau diawasin, kalian tahu ada Allah. Kalau ada Allah yang mengawasi kita, berani nggak berbuat dosa? Berani nggak bohong? Masya Allah, keren banget semuanya ya. Berarti pelajaran kita tentang sholat dan zikir. Ada pada sholat kita tahu, ada zikir kita tahu.
Zikir itu bolehnya di mana saja? kecuali tempat yang di dalam Boleh dimanapun. Zikir boleh dimanapun, kapanpun. Kecuali tempat yang ada najisnya. Kecuali di toilet ya. Toilet. Anak ustazah, kalau misalnya masuk toilet nggak siram, itu beradab apa enggak? Apa resikonya? Bau. Kalau kita masuk ke dalam kamar mandi, ke dalam toilet, baca doa enggak? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kok syaitan laki-laki sama perempuan? Berarti mereka berpasangan ya. Kalau kalian masuk ke kamar mandi, kalian gak siram, tahu kotor di situ, tahu bau di situ, kalian gak siram, kalian gak bersihkan, sama halnya kalian membantu syaitan untuk berkembang biak. Jin syaitan iblis itu di dalam toilet, bahkan di dalam mereka berkembang biak, tempat yang kotor. Kalau kalian gak siram, mereka akan berkembang biak. Sekali lahir ada 600. Sekali lahir ada 600 anak-anak dari syaitan itu, dan mereka lahir gak akan ada rasa sakit, dia gak pernah ngalamin sakit, dan dia juga tidak akan mati sampai kiamat. Kalau kalian gak siram, kalian bantuin mereka berkembang biak, dia itu berarti ada terus sampai hari kiamat. Gak habis-habis. Kalau kayak gitu terus, bertambah lagi mereka. Manusia lahirnya satu, mati satu. Lahir dua, mati dua. Ada yang lahirnya 7, ustazah, kembar 7, itu juga udah mati. Ada yang lahirnya banyak, ustazah. Emang ada manusia yang banyak lahirnya? Kayak ikan? Gak ada kan? Tapi ada yang meninggalnya seperti kereta. Berarti manusia itu ada yang lahir, ada yang meninggal. Sementara syaitan itu lahir dan mati. Untungnya mata kita nggak melihat. Kalau mata kita melihat, udah kita bisa mati berdiri ketakutan. Dan pengaruh kan kalau ada syaitan di antara kita. Pengaruh nggak? Misalnya ada teman yang lagi males, lagi mengundal hatinya, lagi pikirannya kemana-mana, ditemenin sama syaitan. Ketika dia ditemani sama syaitan, misalnya Amira udah ditemani sama syaitan, ujung-ujungnya satu kelas ikut ditemenin. Kenapa? Yang tadinya ditemani sama malaikat, malaikatnya kabur, gak mau bersama dengan syaitan. Di sini ada yang bawa syaitan ke sini? Ada yang bawa syaitan ke sini? Kan ada yang bawa syaitan dengan pikiran buruk, dengan pikiran kemana-mana, badannya ada di sini, pikirannya nggak tahu kemana. Ada di sini yang bawa? Insyaallah enggak. Kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang